Nobel tahun 2004 ekonomi itu diberikan kepada Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James Robinson. Untuk research mereka tentang bagaimana institusi terbentuk dan bagaimana institusi itu mempengaruhi kesejahteraan atau prosperity. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan yang sering menjadi misteri buat banyak orang. Mengapa sih tingkat kesejahteraan negara itu sangat bervariasi? Dari mulai Luxembourg yang paling tinggi itu di $117.000 per tahun per orang, sampai yang paling kecil Burundi itu $708 per tahun. Jadi Luxembourg itu 166 kalinya Burundi. Dan variasinya teman-teman lihat di sini sangat beragam. Nah, kalau teman-teman pernah lihat buku ini menarik buku ini ya, sangat laku. Guns, Germs, and Steel yang ditulis oleh Jared Diamond, itu disebutkan di dalam buku itu dan juga banyak juga kita obrolkan gitu ya, bahwa katanya negara dengan 4 musim yang subtropis itu cenderung lebih kaya dengan negara 2 musim atau tropis. Dan alasannya adalah karena tadi kalau di Indonesia itu kan tongkat batu jadi tanaman, jadi orang tuh males-males gitu. Dan yang menentukan prosperity biasanya rajin tidaknya orang. Dan ini pernah dimention juga oleh Max Weber, ya, di mana dia menulis bahwa geografi itu mempengaruhi etos kerja, dan etos kerja akhirnya mempengaruhi prosperity. Geografi dalam konteks subtropis itu berarti mereka lebih menghadapi environment yang harsh, sehingga harus planning dengan baik agriculture-nya, harus mempersiapkan diri dengan baik, sehingga mereka cenderung lebih produktif. Gitu ya. Cuman sayangnya, notion tadi itu tidak didukung oleh bukti empiris. Contoh misalkan teman-teman lihat, di yang kiri itu adalah peta 2 negara yang mempunyai kultur sama, ya, mempunyai geografis yang juga berdekatan, tetapi ini adalah gambar cahaya lampu. Bagaimana cahaya lampu yang di sini sangat banyak, sebenarnya di sini lampunya yang paling terang mungkin ada di sini, di Pyongyang. Apakah ini mereka lebih senang malam-malam itu romantis pakai lilin atau bukan? Mungkin jelas jawabannya bukan itu. Tapi yang jelas mereka memang cenderung berbeda outcome dari pembangunannya. Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi mereka menunjukkan bukti bahwa geografinya sama, culture-nya sama, itu ternyata hasilnya bisa berbeda. Lalu yang lain yang juga menjadi eksperimen yang menarik itu adalah Jerman Barat dan Jerman Timur, sama-sama orang Jerman, lokasinya sama, tetapi di tahun 1991 itu income per kapita Jerman Timur itu hanya 43% dari income per kapita Jerman Barat. Ya. Lalu yang lain juga, misalkan ini nih, Botswana dengan Zimbabwe itu tanggaan. Sama-sama di Afrika, sama-sama landlocked negaranya. Ini nggak ada perairan ya. Tapi Botswana itu income per kapitanya $20.000, Zimbabwe hanya $2.700. Jadi dari 3 potensi apa yang disebut dalam ekonomi itu root cause atau deep determinant dari pertumbuhan ekonomi, itu ada 3, geografi, budaya, atau institusi. Ternyata dari 3 itu yang paling potensial menjadi penjelas variasi kenapa kok tingkat kekayaan negara berbeda-beda itu tinggal institusi. Gitu. Nah, apa itu institusi? Kalau didefinisikan institusi itu dalam ekonomi, ya, di bukunya Acemoglu dan teman-teman, itu didefinisikan sebagai aturan dan norma yang membentuk interaksi ekonomi, politik, ya interaksi ekonomi, interaksi politik, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Contohnya ya property right, hak pemilikan, legal system yang imparsial, atau bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses politik. Nah itu institusi. Yang sederhana misalkan paten itu kan institusi. Gitu loh. Nah di dalam argumen-argumen di para pemenang Nobel kita kali ini, institusi itu dibagi menjadi 2. Ya, ada institusi yang inklusif, ada institusi yang ekstraktif. Institusi inklusif itu institusi yang menciptakan peluang bagi semua individu, kalau bisa tak terkecuali ya, untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi secara produktif, misalkan dengan cara memberikan hak pemilikan yang sama, menciptakan insentif untuk inovasi, dan memperluas partisipasi ekonomi juga politik. Sementara sebaliknya, institusi yang ekstraktif itu institusi yang pada akhirnya itu membatasi peluang untuk menguntungkan kelompok tertentu, ya, sehingga memusatkan kekuasaan pada segelintir elit
akhirnya menciptakan ketimpangan, menghambat inovasi, dan sering dirancang untuk pada akhirnya mengeksploitasi sumber daya demi kepentingan segelintir kelompok. Jadi institusi inklusif, institusi ekstraktif ke belakang. Nah, contoh institusi inklusif adalah tentu Korea Selatan tadi ya. Korea Selatan itu orang boleh berkarya sekehendak mereka. Kalau bikin lagu tidak akan ada yang merip benefitnya. Bisa berkreasi, bisa beraktif politisi, dalam politik dan lain-lain. Itu contoh institusi inklusif sehingga mereka akhirnya yang flourish menjadi negara yang sejahtera. Tapi sebaliknya di Korea Utara, ya ini institusi yang kekuasaan politik dan ekonomi hanya dimiliki oleh segelintir orang kan. Dia sifatnya institusi ekstraktif. Jadi ini menjelaskan kenapa kok berbeda banget nih hasil outcome dari proses pembangunan mereka gitu. Lalu contoh yang institusi yang ekstraktif itu juga adalah misalkan Zimbabwe. Zimbabwe itu dibandingkan Botswana yang bersebelahan itu sangat kontras perbedaan institusinya. Misalkan dalam political stability, Zimbabwe itu dia otoritarian dan tidak stabil. Gitu ya. Pemilunya sering dipertanyakan dan lain-lain. Sebaliknya Botswana dia demokrasinya stabil dan electionnya transparan. Rule of law-nya juga kalau Zimbabwe itu dia lemah ya. Terus judikatifnya independensinya diragukan, enforcement law-nya juga jelek. Kalau di Botswana itu sebaliknya, strong legal system, law enforcement yang bagus dan juga konsisten. Governance-nya juga ya. Governance-nya di Zimbabwe itu dia cukup transparan, korupsinya rendah, sementara di Botswana, di Zimbabwe sebaliknya. Ada korupsinya banyak dan lain-lain. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Mugabe itu presiden Zimbabwe itu pernah mendapatkan lotre, ya, mendapatkan lotre gitu dari bank BUMN-nya gitu. Nah, ya, akal sehat kita kan bertanya-tanya apa iya ya dia tidak nge-SMS direktur banknya, tolong dong saya menang lotre tahun ini gitu. Presiden menang lotre itu jarang-jarang. Ini menunjukkan seberapa korupnya pemerintah Zimbabwe gitu. Jadi itu contoh banyak yang dijadikan contoh sebagai negara yang mempunyai kualitas institusi yang ekstraktif. Mungkin kalau kita lihat sejarah, ini sedikit sejarah. Di Inggris ya, itu ada tahun 1589 itu ada orang yang namanya William Lee. Jadi William Lee itu menemukan mesin spinning untuk membuat kaos kaki yang otomatis, automate gitu. Ini ya. Jadi dia tuh inovator di tahun 1589. Sayang dia itu lahir di zaman yang kurang pas. Gitu. Sehingga ketika dia datang ke Ratu Inggris, kemudian menawarkan ini untuk diproduksi massal, Ratu Inggris, nah pada saat itu institusinya ekstraktif karena kekuasaan ada di satu tangan. Ratu Inggris bilang, wah ini bahaya katanya. Karena kalau dia diproduksi massal, nanti banyak perempuan-perempuan yang suka membuat kaos kaki dengan cara manual itu akan tergusur ya, sehingga menyalahkan dia sebagai ratu. Akhirnya ratunya mungkin akan dibenci oleh rakyatnya dan dia akan kehilangan kekuasaannya. Sehingga si William Lee dilarang untuk memproduksi ini. Padahal inovasi itu bisa jadi sumber dari kemajuan sebuah bangsa gitu. Itu terjadi di dalam institusi ekstraktif. Di saat yang sama di India, di negara dulu jajahannya itu India itu industrialized country. Jadi dia mengekspor manufacturing ya, juga Cina ya. Jadi yang sekarang negara industrialized country dulu itu negara berkembang gitu. Tekstil itu didominasi oleh India. Inggris pada saat itu justru developing countries. Gitu. Apa yang membuat Inggris dari negara yang miskin basically ya, relatively menjadi sebuah negara industri? Apa yang terjadi? Orang bilang revolusi industri. Gitu ya. Betul, tapi sebentar. Nggak gitu ceritanya. Nggak sepenuhnya. Gitu. Karena ternyata sebelum Industrial Revolutions, itu ada yang namanya Institutional Revolutions. Ya, jadi sebelum ada Institutional Revolution, orang kayak William Lee, dia nggak akan berkembang. Gitu. Tapi setelah Institutional Revolution, dia berkembang. Jadi apa itu Institutional Revolution? Itu terjadi tahun 1688 ketika ada, dan juga sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, itu ada perang sipil ya, yang akhirnya membuat kekuasaan raja dan ratu itu dicopoti. Sampai sekarang.
seperti sekarang ini itu terjadi awalnya di tahun 1688. Itu yang disebut dengan the Glorious Revolution, laid the foundation for constitutional monarchy in the UK. Ini ada di buku Darnus Demoglu. Saya dari buku ini, dari buku Darnus Demoglu. Nah, akhirnya kemudian ini menjadi pupuk yang subur untuk industrial revolution. Jadi innovation muncul gitu loh. Karena sekarang kalau saya berinovasi, saya bisa korupsi massal, saya punya hak kepemilikan, saya tidak akan diambil sekali-kali oleh raja, dan akhirnya terjadilah industrial revolution yang akhirnya membuat Inggris menjadi negara industri yang akhirnya juga tahun 1820, kalau dulu itu India dan Cina yang mendominasi textile market di dunia, sekarang menjadi Inggris. Ya contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit teknisnya. Ya. Apa kontribusi dari si 3 orang ini kok bisa dapat Nobel? Nah, saya akan lebih ke metodologisnya. Ya. Jadi bagaimana sih cara menguji? Karena kan premisnya adalah institusi mempengaruhi kesejahteraan. Gitu, premisnya dalam ekonomi. Dan bukan ide ini tidak dikemukakan pertama oleh 3 orang ini. Sebelumnya udah banyak yang mengemukakan. Tapi yang mengujinya itu nggak ada yang kokoh lah gitu. Ya. Nah, kenapa kok susah menguji pengaruh institusi terhadap kesejahteraan? Sederhana. Karena ayam dan telur. Ya, ayam dan telur. Untuk membangun institusi yang baik, membangun legal system yang baik, membangun hak pemilikan sistem yang baik, membuat enforcement yang baik, butuh polisi, butuh hakim, dan lain-lain, itu kan butuh biaya. Nah, sehingga negara miskin, bangsa yang miskin tentu belum tentu bisa untuk membuat institusi itu. Jadi ketika kita bilang institusi mempengaruhi kekayaan juga sebenarnya mempengaruhi institusi. Jadi bolak-balik gitu, ayam telur. Gitu. Jadi kalau kita plot data, ini data sekarang ya, data kualitas institusi sekarang di sumbu horizontal, sementara data pendapatan per kapita atau kesejahteraan di sumbu vertikal, hubungan ini bukan hubungan kausal. Teman-teman di kedokteran pasti paham. Bukan hubungan kausal, ya, tapi hubungan korelasional. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwa hubungan ini kausal, bahwa kalau institusi baik, maka kesejahteraan akan baik. Ya. Jadi sekali lagi hubungan antara institusi dan kesejahteraan dengan data yang kita pakai sekarang itu sifatnya korelasional, bukan kausal. Nah, jadi sekarang tantangannya adalah bagaimana dong caranya agar kita bisa meyakin bahwa hubungan antara institusi dan kekayaan atau prosperity itu hubungannya dari institusi kekayaan, dari ayam ke telur, bukan dari telur ke ayam. Oke? Nah, caranya adalah begini. Jadi karena pengaruh institusi terhadap kekayaan suatu negara itu tidak bisa diuji klinis, kan, tidak seperti vaksin ya, atau obat, kita tidak bisa melakukan uji klinis di institusi yang baik, apakah berapa besar dampaknya terhadap kekayaan ya, karena itu adalah research observasional, bukan research eksperimental. Jadi kita harus punya pendekatan lain. Ya. Biasanya itu disebutkan natural eksperimen. Nah, ini yang coba dicari. Jadi caranya bagaimana? Caranya begini, yang dilakukan oleh Darun Acemoglu dan teman-teman. Jadi coba cari variabel instrumen. Jadi katakanlah institusi itu tadi kan antara X dan kekayaan itu Y gitu hubungannya. Nah, Acemoglu itu mencoba mencari variabel ketiga ya, yang disebut dengan variabel instrumen, katakanlah namanya Z. Ya. Kalau kita bisa cari variabel itu dan kita yakin bahwa variabel itu mempengaruhi institusi, ya, tetapi tidak mempengaruhi kekayaan dan juga kekayaan tidak mempengaruhi institusi, maka variabel itu kita bisa jadikan cara untuk mengestablish hubungan sebab akibat antara institusi dan kekayaan. Syaratnya tapi berat. Variabel itu selain tadi hubungannya harus seperti itu ya, mempengaruhi institusi tapi tidak ada kaitan dengan kekayaan, gitu ya. Variabel tersebut itu juga harus mencerminkan natural eksperimen atau dalam bahasa teknis exogenous, random. Nah, lalu dapatlah ide. Bagaimana kalau variabel itu settlers mortality? Apa itu settlers mortality? Jadi settler mortality itu adalah tingkat kematian atau mortality yang dialami oleh pemukim Eropa di zaman dulu di wilayah-wilayah jajahan mereka selama periode kolonial. Itu datanya. Nah, karena settler mortality itu sangat dipengaruhi oleh penyakit tropis, dan penyakit tropis sangat dipengaruhi oleh iklim. Dan iklim itu kan kehendak Tuhan, bukan rancangan orang, gitu ya, bukan rancangan manusia. Maka iklim itu kan natural eksperimen. Kita tidak bisa mengontrol iklim. Nah, sehingga dengan demikian settler mortality itu sifatnya bisa dianggap sebagai natural eksperimen, gitu loh. Nah, jadi teknisnya gimana? Teknisnya
nanti kita bikin variabel namanya x hat. X hat itu dihitung dengan cara rumusnya sederhana, A plus B kali Z. Ya. Kita cari Z-nya ada, kemudian masukin ke rumus ini, A plus B, dapat X hat. Gitu. Nah, bagaimana mencari A plus B-nya nanti saya jelasin. Nah, kalau A dan B-nya angkanya sudah ketahuan, nanti kita cari X hat-nya. Nanti yang dikorelasikan dengan kekayaan itu bukan X, tapi X hat-nya. Nah, kalau udah demikian, maka hubungan antara X dan Y itu menjadi kausal. Gitu. Tidak korelasional lagi. Gitu ya. Nah, mungkin sekarang yang harus kita pahami lagi adalah mengapa sih emang, ini tadi udah saya jelasin, tapi saya coba lebih detail lagi. Emang mengapa sih settlers mortality di masa lalu itu bisa mempengaruhi kualitas institusi di masa kini ya? Mungkin detailnya seperti ini. Jadi kalau misalkan dulu ada orang Eropa ya naik kapal itu datang ke negara-negara yang mau jadi jajahannya, mereka menghadapi dua iklim yang berbeda ya. Katakanlah ada yang iklim yang banyak penyakitnya, malaria misalkan karena banyak mosquito, nyamuk. Ada yang enggak banyak gitu loh. Nah, mereka yang kebetulan mendarat di wilayah-wilayah yang banyak penyakit tropisnya, maka settler mortality-nya tinggi. Maka orang bule yang matinya jadi banyak gitu loh. Sehingga mereka nggak betah gitu loh. Jadi akhirnya tidak menetap. Tetapi mereka melihat ada kekayaan yang harus diambil. Sehingga apa? Sehingga mereka akhirnya membangun institusi yang sifatnya ekstraktif. Karena ingin ngambil si alam sebanyak cepat-cepatnya dan pulang gitu loh. Ya, dan itu terjadi di Angola oleh Portugal, di Kongo oleh Belgia, Inca Aztec di Amerika Selatan, ya, Meksiko oleh Spanyol, Mozambik oleh Portugal, bahkan mungkin Indonesia oleh Belanda gitu loh. Ya. Tetapi sebaliknya kalau si orang Eropa itu datang ke wilayah yang mereka nyaman dan tidak ada penyakit tropisnya gitu ya, maka settler mortality-nya rendah. Mereka kemudian nyaman menetap dan membangun, juga mewariskan institusi yang baik, institusi yang inklusif. Kenapa ya? Buat mereka tinggal di situ supaya nyaman juga mereka supaya bisa flourish. Contohnya Amerika koloni Inggris, Kanada koloni Inggris, koloni Prancis, Australia koloni Inggris, dan juga New Zealand misalnya koloni Inggris, dan juga banyak lagi. Ya, nah itu, jadi itu ya. Nah sekarang misalnya sedikit nih, ini adalah jadi ada satu paper Daron Acemoglu tahun 2001 yang menjadi kunci mungkin 60% dari apa dari kontribusi yang menjadi dapat Nobel itu dari paper ini gitu loh. Nah, kalau teman-teman lihat dari paper ini ya, paper ini ada satu tabel di paper ini namanya di tabel 4. Ya, tabel 4 ini ada kesejahteraan. Kesejahteraan itu diwakili atau Y tadi ya, itu diwakili oleh GDP per kapita. Lalu institusi itu diwakili oleh average protection against expropriation risk. Jadi ini seberapa kualitas institusi, seberapa terlindungi hak kepemilikan. Nah, itu institusi. Ya, jadi itu rata-rata berapa? Ada indeksnya gitu ya. Lalu ada settler mortality, itu European settler mortality, seberapa banyak mortality per European gitu. Nah, inilah 3 angka inilah yang menjadi Nobel Prize, 3 angka yang jadi Nobel Prize. Ya. Nah, kebetulan, karena kolom yang satu ini yang paling penting, karena kolom yang lain itu adalah variasinya aja gitu. Just you can ignore it for the time being. Tapi kolom yang ini, saya ingin tunjukin, kalau teman-teman mau, ini datanya ada di sini, tinyurl.com/bisnis9. Ya, kalau Anda mau download, saya download. Nah, sekarang kita fokus ke angka ini dulu. Ya. Angka yang nomor 1 ini, 0,52. Itu adalah angka koefisien hubungan yang sederhana, yang mengabaikan kausal. Gitu. Ini hubungan antara institusi, risk, ya, property right, ya, dengan kesejahteraan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, nah ini adalah institusi tadi, ya, datanya. Ini kesejahteraan. Ya. Nah ini kalau kita gambar hubungannya, ya, kita gambar nih. Nah ini hubungannya. Lalu kita lihat trend line-nya. Kita ambil equation-nya. Nah ini equation-nya. Nah, oke.
Lihat angkanya, koefisien X dan Y-nya 0,5162, 0,52. Ini persis angka ini, 0,52. Oke, jadi yang ingin saya tunjukin ini, it's not that difficult to produce a table that can get Nobel Prize, gitu loh. Ya, kalau kita punya datanya, ya. Jadi 0,52 ini hubungan antara institusi dengan kesejahteraan, tetapi masih ayam dan telur, gitu loh. Hubungan ini ayam dan telur. Gitu. Jadi tidak mewakili hubungan sebab akibat antara institusi dan kesejahteraan. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Acemoglu? Pertama, dia melakukan langkah ini. Dia menghubungkan dulu settler mortality dengan institusi. Dia dapat angka 0,61 minus. Ya. Nah, jadi dia menghubungkan antara settler mortality dengan institusi. Ini settler mortality dengan institusi. Ini. Oke, dapat angka. Jadi hubungannya negatif. Jadi kalau settler mortality-nya tinggi, ya, itu artinya banyak orang yang mati dulu. Maka institusi sekarang jadi jelek gitu loh. Karena dia cenderung untuk pulang kan. Nah, di sini dia cenderung untuk secepatnya pulang dan mengambil kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Nah, ini angkanya minus 0,13. Ya, itu sebenarnya angkanya sama 0,61 ini angkanya. Minus 0,61. Jadi persis apa yang saya tadi buat, angkanya ada di table ini. Ini table di American Economic Review Journal. Nah, lalu ini yang jadi kunci akhirnya. 0,94. Bagaimana caranya? Sederhana. Ya. Jadi saya ambil persamaan ini. Nah, persamaan ini nih, ya. Saya buat risk head. Ya. 9, saya baca tuh dari persamaannya ya. 3659 minus 0,6133 kali risk. Lalu saya copy semua ke bawah. Oke. Nah, sekarang saya lihat hubungan antara ini saja dengan kesejahteraan. Dapatlah. Oops, sorry. Kayaknya salah. Maaf. Dibalik. Harusnya dengan mortality ya. Ini mortality. Ya, oke. Nah, jadi dengan mortality, hubungan dengan mortality. Oke. Nah, sekarang saya lihat hubungan antara risk yang ini yang sudah saya hitung dengan formula barusan dengan kesejahteraan. Ini. Jadi ada hubungan. Sekarang kita lihat hubungannya bagaimana. Dapat angka 0,92 atau 93 lah, 0,92 plus ya, 0,92. Kalau lihat di sini, that's exactly 93 ya. 93/4 mana yang benar ya, beda dikit ya. Mungkin yang lebih benar yang Excel daripada ini. Anyway, jadi angka tadi 0,52 ya, angka 0 minus 0,1, angka 0,94 itu bisa kita dapatkan dengan mudah dan sekarang kita tahu, kita paham caranya. Teknisnya bagaimana? Ini sekali lagi ya. Jadi kita mencari hubungan dulu, hubungan antara settle mortality ya dengan dengan institusi yang ini. Nanti hubungan ini digunakan untuk membuat risk head ini. Ya. Lalu risk head ini yang dicari hubungannya dengan kesejahteraan. Nah, ini membuat angka 0,94 ini itu adalah pure causal relationship antara institusi dan kesejahteraan. Gitu. Jadi saya lebih ingin, terutama ke teman-teman mahasiswa, ingin menunjukkan to get a Nobel Prize winning finding hanya perlu Excel aja sebenarnya, nggak usah perlu komputer yang kompleks dan bagaimana. Jadi itu sebenarnya ini yang ingin saya share sebenarnya.
Nah, terakhir mungkin, nanti selebihnya kita bisa diskusi, adalah lessons learned. Ya. Lessons learned. Jadi apa yang bisa dipetik dari apa yang tadi disampaikan terkait Nobel Prize winning dan juga konsep-konsep tadi, itu menurut saya ada 3 pelajaran penting. Yang pertama tentu secara substansi, bahwa membangun institusi yang inklusif itu adalah kunci untuk membangun perekonomian. Kalaupun kita bicara ekonomi, ternyata pada akhirnya institusi yang baik lah yang menjadi faktor penentu. Jadi kita tuh tidak hanya harus ngomongnya panjang jalan aja, ya, tapi juga harus membangun tatanan. Ya. Nah, karena kalau misalkan panjang jalan yang dibuat, lalu kemudian demokrasi hanya ada tidak balance, tidak ada check and balance, kekuasaan hanya terfokus di segelintir kelompok, baik itu kekuasaan politik dan ekonomi, maka itu inklusi ekstraktif sifatnya, dan itu adalah kunci atau resep jadi negara gagal. Itu pelajaran pertama dari Nobel Prize kita tahun ini. Yang kedua, ini saya himbauan terhadap para ekonom dan teman-teman kolega dan mahasiswa, bahwa ekonom itu perlu belajar juga sejarah. Karena kalau ekonom tidak belajar sejarah, tidak baca sejarah, itu bisa agak relatif berbahaya. Ya. Dan juga selain sejarah tentu harus berdialog dengan ilmu-ilmu lain gitu. Jangan seolah ratunya social science. Kenapa? Karena yang paling kebanyak ilmu sosial yang paling banyak keluar angka, yang paling elegan. Itu that's old story. Udah nggak kayak gitu lagi. Udah kita lihat bagaimana Daron Acemoglu dan teman-teman ngulik di sejarah akhirnya menemukan sesuatu yang bisa membuat dia dapat Nobel Prize. Gitu. Itu satu. Dan yang terakhir ya, adalah bahwa kalau kita ingin mempunyai riset yang keren, gitu ya, elegan misalnya, itu tidak harus kompleks. Ini yang disebut dengan sistem parsimoni. Jadi kita tidak harus pakai teknik-teknik AI dan lain-lain ya, tetapi cukup misalkan dengan tadi Excel saja kita bisa mereplicate table utama yang pada akhirnya menjadi kunci keberhasilan mereka dapat Nobel Prize gitu di sini gitu. Jadi elegan doesn't need to be complex. Ya, even parsimoni itu juga bisa menjadi sumber dari elegan sebuah research. Itu barangkali Teh Susi yang ingin saya sampaikan, pendek aja. Selebihnya mungkin kita bisa lengkapi dengan berdiskusi. Terima kasih.